lagi di MMA, mertua menantu, Akur dong. Kita hari ini kedatangan dengan sepasang suami istri. Mereka ini luar biasa sekali ya, sempat mengalami banyak musibah, banyak kesulitan. Tapi akhirnya Tuhan tolong sangat banyak dan sangat ajaib kehidupannya. Mungkin nggak usah berlama-lama, kita langsung kenalan aja langsung dengan Bapak dan Ibu ya. Boleh sebutkan nama, pekerjaannya apa. Kemudian hari ini mengerjakan apa saja. Mulai Bapak dulu. Iya, Bapak dulu. Namanya? Nama saya Hansanu. Hansanu, oke. Ibunya? Salam, nama saya Erna Rosanti Simanjuntak. Wah, komplit sekali ya, luar biasa. Ya. Hidup ini memang kadang-kadang ada banyak musibah dan masalah. Dan dalam hidup ini seringkali tidak bisa kita prediksi. Tiba-tiba terjadi sesuatu yang mengerikan. Dan kita mau dengar bagaimana saat kita menghadapi musibah, kita harus bersikap. Dan bagaimana kita keluar dari segala keadaan. Juga keadaan yang seperti seolah-olah menghimpit kita. Nah, Ibu sama Bapak bisa cerita ya, keadaan apa saja yang hari itu menimpa. Ya, saya dengar mengalami kebakaran. Ya, bagaimana nih ceritanya? Kemudian Bapak stroke, bagaimana itu ceritanya? Kita mau dengar karena hidup ini memang gak lepas dari masalah. Shalom semua. Shalom. Dari awal Iya. kami mengalami di toko kami warung kebakaran. Oh, jadi sebelumnya memang sempat punya toko ya, di warung, terus kebakaran. Iya. Ceritanya gimana itu? Kenapa bisa sampai kebakaran? Sembari kalau nanti mau makan sama mau minum silahkan. Biar nggak tegang, ya. biar nggak tegang. Nggak apa-apa Tante. Kita sih nggak tahu ya musibah datang kapan aja. Waktu itu pas malam tahun baru. Wah, malam tahun baru. Cuman kan warung kami itu pisah dari rumah. Kami itu pas tidur di rumah, gak tahu tetangga yang di toko itu datang ngebangunin kami. Tante bangun tante, tokonya kebakaran. Kami kan tidak tahu itu bagaimana terjadinya. Cuman di situ kan sisi TV. warung itu nggak ada kompor, nggak ada apa-apa. nggak ada listrik bagus. Cuman ya kita nggak tahu udah api udah itulah. Jadi nggak tahu penyebabnya, Tante? Nggak tahu. Sampai sekarang nggak tahu. Iya. Cuman kami nggak mau ngusut aja. Cuman dibilang lapor polisi, nggak usah nanti kan waktunya habis. Pasti dipanggil RT RW, panggil gaduh semua yang di dusun kami itu. Jadi itu sampai habis. Habis. Sampai rata dengan tanah. Waduh, kerugiannya berapa banyak itu kira-kira? Bisa kalau dikira sih karena kan awal tahun kita suka stok Barang kan? karena kan suka Tanda. lama pengiriman kalau tahun baru itu bisa sekitaran hampir 100. Belum lagi bangunannya kan? Belum. Kalau bangunannya lebih lagi berarti dengan bangunan. Kalau segala bangunannya macam sih berapa? sederhana sih bangunannya. Tapi mungkin bisa sekitar pasti nggak murah walaupun sederhana kan? Cuman kita bangun Ada pom mini kebakar. Tapi yang biji jasna Iya. nggak meledak pom mini. Di samping pom mini ada gas. Iya. Biji jas lagi gas. Terus satu pun dia yang kebakar. Wow. Jadi semua gas tidak meledak. Nggak ada. Semuanya tabung gas tetap utuh. Karena ada pom mini di situ ya. Pom mini kebakar habis. pas kejadiannya sih yang pom mini hampir udah ke pom mini tuh api. Iya. Ya cuman kita kan nggak berdaya lagi. Saya cuman hanya bisa Tuhan jangan permalukan kami. Sedangkan buat ganti rugi buat diri sendiri aja nggak cukup. Nggak cukup, iya. Apalagi ganti rugi satu RT. Satu RT. Terus kayak ada hikmat ambil apa? Saya bilang dalam nama Tuhan Yesus, tolong api berhenti, saya gitu. Disemprot lah itu api, langsung terbang. Saya lihat langsung terbang api itu ke arah depan. Untung nggak ada angin, jadi cuma cukup di warung saja itu. Saya. Dan tidak ada apa-apa. Nggak ada Dan kerugian bahkan untuk- tidak sampai ke pom bensin ya. Bensinnya habis. Kena kompesi cuma puji Tuhannya nggak meledak. Waduh, habis. Bisa satu RT. Tapi pom bensinnya kena padahal. Kena. Tapi tidak meledak. Ada isi bensinnya Bensin itu masih ada. banyak, baru Sa- diisi full. 110 liter. 10 liter. 160. 160 liter. 160 liter. Aduh. Itu Pertamina, Pertamax.
Waduh, aduh. Tapi anehnya tidak meledak. Kan meledak. Puji Tuhannya itu doang. Selang mesin semua hangus. Pada mesin selang semua hangus. Tapi Waduh, itu tangki kalau kena Seluruh satu. bisa kena semua karena Iya, harus 60 liter. Sekali lagi kita melihat mujizat Tuhan. Astaga. Di saat badai ada tangan Tuhan yang meredakan. Di saat kita melihat kebakaran begitu mengerikan, seluruh stok habis, tapi yang lebih mengerikan itu pom bensin kena dan ada 160 liter Iya. ya, tetapi tidak meledak. Dan pada waktu mereka mengangkat nama Yesus, tiba-tiba itu semua bergerak ke arah yang berbeda, ya, tidak ke arah warga, dan itu api bisa padam. Ceritanya itu api itu akhirnya padam, bagaimana bisa padam? Puji Tuhan ya, tetangga semua jadi dibangunin sama RT itu. Jam berapa itu kejadiannya? Jam 2. 2. Ya Dua ampun, pagi. baru ini ya, Pada baru tidur semua. baru mau tidur abis pergantian tahun ya. Iya, besoknya tanggal besoknya Tanggal 1. ibadah kan. Oh iya. Ya, itu puji Tuhan RT semua sama warga situ bangun, akhirnya ada hikmat juga sih kan, kalau nyiram itu nggak boleh listrik nyala. Iya, Takutnya betul. Itu Meledak. langsung ada yang matiin itu Semuanya matiin, sekelar. Akhirnya diambil air dari got lah buat nyiram semua bergerak. Tetangga Selesai semua jam 3 saya panggil balas sidang, berdua meminta pukul. Jadi jam 2 kebakaran, jam 3 sudah habis semuanya, dan tapi sudah mati juga. Puji Tuhan. Puji Tuhan, sangat luar biasa. Itu tetap pertolongan Tuhan. Karena kenyataannya, apalagi dengan bensin 160 ya, itu bisa berjam-jam baru Iya. mati. Secara manusia itu kalau Bensin cuma juga nggak 1 kena ya, jam, bensinnya itu udah Udah hasil kebakar. itu sih bensinnya itu udah kering, pas kebakaran Kering. ini jadi kering jatuhnya, kering tapi tidak meledak. udah meledak. Dan anehnya cuma 1 jam semua tertutup. itu aneh Sedangkan sih. biasanya itu bisa berjam-jam dan tidak bisa padam. Iya. Dan ini benar-benar mujizat Tuhan. Kita percaya walaupun kelihatannya musibah sangat mengerikan, tapi ini mujizat. Karena bagi Tuhan memang benar-benar Dia tidak mempermalukan, ya. Dia tidak membiarkan sampai ibu dan bapak harus membayar ganti rugi kepada warga. Nah, tapi setelah kejadian itu, bagaimana untuk bangkit lagi? Itu kan sebuah musibah yang sangat mengerikan ya. Habisnya pasti tidak sampai 100 juta, itu kan cuma barang. Belum bangunan, belum pom bensin, belum semuanya. Nah, bagaimana pada saat terpuruk hari itu, apa yang ibu dan bapak lakukan? Ya sempat sih, memang kecewa, iya. Cuman si Grace yang selalu menguatkan, ngapain nggak kecewa, nanti ada waktunya bangkit lagi katanya. Akhirnya udah ayo mama ikut tiap hari Sabtu dopak di Maha katanya, ikut jangan lemah katanya. Makanya setiap hari Sabtu pagi saya sendiri sama anak-anak yang SD di sini, Yang kecil-kecil saya bawa lagi. doa ke lantai 5, rutin. Tapi bukan cukup hanya di situ saja, cuman saya bilang gimana Grace ini lanjutnya, kayak gitu. Udah sabar mak katanya. Cuma Grace terus dukung kami terus biar nggak sampai lemah gitu. Terus bagaimana Bu akhirnya mulai bangkitnya bagaimana? Apa yang terjadi, apa yang Tuhan buat sampai Bapak dan Ibu akhirnya bisa kembali bangkit pelan-pelan? Puji Tuhan ya, yang pas kebakaran ya, kami bisa dapat bangun karena ada pertolongan Tuhan. Ada tetangga itu memang solid, teman kami. Teman-teman dia. Teman. Tuhan menggerakkan ya. Iya. Oh. Puji Tuhan, ada yang ngirim langsung kebakaran itu 2 hari kemudian. Nih Om, Tante saya kirim pasir ya, 7 kubik katanya. Terus ada lagi nih Tante aku kirim semen ya 10 sak. Terus ada Tante aku kirim desi ya. Itu puji Tuhan, ada Tuhan gerakan hati dari orang lain, bukan dari satu suku. Iya. Bukan satu agama, tapi Tuhan kirim dari luar, dari kaum Kerala gitu. Luar biasa, Itulah luar pertolongan biasa. Tuhan. Sampai itu berdiri lagi, berapa lama itu? Ada 6 bulan kayaknya. 6 bulan berdiri lagi. Dan sekarang bisnis sudah berjalan lagi, toko. Dibilang berjalannya puji Tuhan,
tidak gampang sih melewati. Yang pas kami habis bangun juga nggak langsung naik, sampai kami juga terpuruk lagi. Tuhan proses lagi. Saya bilang, Tuhan sampai kapan Tuhan proses? Saya berserah sama Tuhan, terserah Tuhan. Tapi cukup Tuhan, emang saya selalu kecewa. Cukup Tuhan, aku nggak kuat segitu. Bapaknya aja sempat nggak mau gereja. Sempat kecewa. Saya pelayan Tuhan. Saya setia perpuluhan. Saya setia berdoa. Kecewa dia. Sempat nggak gereja. Terus saya bilang, kalau kami gereja, Bapak nggak gereja, mau jadi apa? Saya bukan janda ya, maaf kata, saya bukan janda, masih ada kepala rumah tangga. Bapak sebagai imam, saya gitu. Lama bapaknya lemah, nggak mau gereja, ngapain nyari Tuhan? Katanya, bersetia tapi Tuhan kasih selalu proses-proses katanya. Saya bilang, ya harus kuat, itulah harus pikul salib, saya gituin. Dari situ lagi, ya tetap saya ikut setiap ini. Saya ikut doa di Maha, saya ikut setiap Sabtu. Kadang kalau ada KKR keluar, saya ikut. Ayo ikut, kata si Grace. Ya, ayo saya gituin. Cuman karena di rumah, saya sendiri sama yang kecil-kecil. Saya bawa mau jam 2, mau jam 3 ikut. Makanya Ya, kata tetangga luar biasa. saya, luar biasa kalian tante katanya. Ada musibah bertubi-tubi tapi nggak mengandalkan ala lain Keadaan, katanya. iya, Nggak mengandalkan betul. ala lain katanya. Cuma dalam hati kan kadang Tetap saya nggak sedih. mau menunjukkan ke orang itu. Saya lemah di depan mereka kan takutnya orang itu Berkata iya, tertawain tertawa. gitu. Ya cukup dia, saya cuma cukup berdoa, teriak kan saya berdoa di kamar mandi. Iya. Itu aja. Seringkali kita tidak bisa tahu kenapa hal-hal yang buruk bisa terjadi. Atau kenapa Tuhan biarkan terjadi. Tetapi dalam hidup ini memang gak ada yang lepas dari masalah. Tuhan bahkan berkata selama di dunia banyak masalah, persoalan itu pasti terjadi. Tapi ini adalah sebuah contoh dan teladan. Memang kita harus kuat. Kita harus terus bersyukur. Karena iman kita justru kelihatan pada saat kita lemah. Pada saat keadaan sepertinya tidak menguntungkan. Itulah waktunya kita bersyukur. Itulah waktunya kita berdoa. Itulah waktunya kita terus menyembah. Sebenarnya tahun lalu atau 2 tahun yang lalu sama ya. Kami juga punya kandang ayam yang sebenarnya itu untuk membiayai banyak hal. Dan kandang ayam itu juga tiba-tiba kebakaran ludes. Dan kerugiannya lebih daripada 8M. Ya, karena kandang ayamnya bisa buat 40.000 ayam sekaligus. Dan hari itu kalau ibu 6 bulan lagi baru dibangun, kami sampai 1,5 tahun baru kemudian bisa kembali dibangun. Tapi kesetiaan kita memang selalu ya diuji, sama seperti Ayub. Hari itu Ayub mengalami jauh lebih berat daripada yang pernah dialami oleh manusia. Ya. Iblis bilang, coba lihat tuh, kalau dibakar anaknya, ya, kalau semua sapi, semua dombanya habis, kalau kebunnya habis, ya, sampai Ayubnya sangat menderita karena seluruh badannya dia gatal-gatal. Tapi apakah kita bisa tetap percaya? Itulah iman. Itulah iman. Banyak orang berpikir yang namanya iman pada waktu kita berkata, Tuhan, aku bersyukur. Tuhan, aku percaya Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu baru awal. Tapi iman sesungguhnya pada waktu badai, pada waktu semua tidak seperti yang kita mau. Dan kita bisa tetap bersyukur. Itulah iman. Ya. Ini adalah contoh perjalanan yang tidak mudah. Tapi sekali lagi di tengah badai kita lihat ada mujizat Tuhan. Tiba-tiba ada orang kirim. Bayangkan orang yang bukan satu suku, bukan satu agama, tapi mereka kirim mulai dari semen, pasir sampai besi, sampai semuanya boleh berjalan. Memang Tuhan punya cara yang bukan cara kita, tapi itu adalah pertolongan Tuhan yang ajaib, luar biasa. Jadi sekarang pom bensinnya sudah berjalan lagi. Pakai botol sekarang. Oh, sekarang pakai botol. Terus kemudian kalau tokonya sudah komplit lagi? Belum. Tapi kita tetap percaya pelan-pelan Tuhan akan bawa naik. Ya. Nah,
ada peristiwa lagi setelah itu, tiba-tiba Bapak sakit. Nah itu kapan kejadiannya? Berapa lama setelah itu? Ini tahun 2006. 3 tahun ya, dari 2023, 2021, ini 2026, 5 tahun, 5 tahun. Datang lagi bapaknya sakit. Nah, kejadiannya bagaimana Bu waktu itu? Bapak gimana mungkin bisa cerita? Saya hari Kamis, saya kan mekanik motor. Jadi buka bengkel di warung sama bengkel. Jadi malam Kamis, saya kerja sampai jam 12 malam. Kerja sampai malam. Rapiin motor, selesai saya pulang di rumah tidur. Pagi mau bangun jam 5 mau bangun berdoa, gak bisa bangun. Tiba-tiba ini lemah sebelah gak bisa gerak. Tangan terus langsung ke rumah sakit. Sebentar saya ke kamar mandi, masih bisa ke kamar mandi buang air kecil. Balik ke kamar, udah gak bisa ngapa-ngapain. Langsung dilarikan ke sini. Bawa ke sini. Ke sini dulu ke mana? Kan di sini apa namanya? Dicek. Peralatan kurang, dilarikan saya ke Elizabeth. Iya, Elizabeth. Tapi dicek semua normal. Gula, Oh, gula normal. darah tinggi semua normal. Karena saya tidak pernah ngopi, Bapak nggak pernah ngopi, luar nggak pernah biasa. merokok, Wow. nggak pernah minum. Setiap cek gula normal. Terus akhirnya ketahuan apa? Dokter bilang apa? Dokter juga nggak tahu apa-apa. Cuma normal semua. Waktu ambil darah pagi dicek semua normal. Dokter juga heran. Dia bingung. Iya. Sampai sekarang nggak ada jawaban. Kalau dulu begini jatuh, nggak bisa duduk. Sampai Bengkok. saya sampai sebal tisu habis. Tapi terus sampai keadaan begini, bagaimana Bu? Setelah pulang dari dokter, dokter bilang tidak ada apa-apa, terus Bapak melakukan apa? Terapi. Terapi gerak, terapi segala macam. Ada terapi dari Korea, Korea. yang matras sama yang batu apa itu. Ada itu saya bawa sama terapi dokter itu yang di rumah sakit. Cuman berapa lama kemudian ya nggak ngerti, dia udah bosan kali karena Iya antri. betul kan, betul. Ya dia punya iman. Amin. Katanya saya terapi sendiri aja lah, terapi matahari. Betul, Katanya. betul. Terapi matahari katanya. Karena katanya takutnya lewat terapi alat itu ada apa sih, penyembahan berhala lewat batu apa gitu. Oke. Makanya dia nggak mau. Iya. Terus, tapi sekarang sudah membaik ya, sudah bisa jalan, Iya. sudah bisa semuanya. Tangannya sudah bisa diangkat. Tangan. Tinggal gini. Oh, cuma belum sampai ke atas ya, belum sampai ke atas. Iya. Nanti bisa ada di sini juga ada terapi tusuk jarum, ya. Karena kalau di sini tusuk jarumnya aman. Nah, nanti habis pulang dari sini bisa langsung nih terapi. Karena kalau begini kadang-kadang perlu dibuka istilahnya syaraf-syarafnya. Pakai tusuk jarum itu seringkali lebih cepat, bukannya apa lebih cepat aja. Ada kalau di sini ada semuanya Bu. Salah satunya tusuk jarum tuh ke Ibu Yanti. Bu Yanti. Ibu Yanti. Nah itu akan nolong buat membuka syaraf-syarafnya. Ya, terima kasih buat semua kekuatan, semua daya juang yang Bapak dan Ibu selama ini terus jadi contoh dan teladan buat semua. Ya, banyak orang setelah menghadapi stroke, ya memang kayak kondisi seperti Bapak itu sejujurnya kita tidak pernah tahu. Ya, itu ada gumpalan darah, ada di sebelah mana, mungkin ada di otak, mungkin ada di beberapa titik, bahkan ada yang tiba-tiba pembuluh darahnya pecah.
Ya kadang-kadang kita tidak pernah tahu kenapa itu bisa terjadi. Bisa karena bapak kecapean, kan kemarin kerja terus sampai malam ya. Bisa juga karena tanpa Pikiran. sadar. Iya, pikiran, stres gitu. Bisa juga, tapi bisa juga karena makanan, kita nggak pernah tahu. Tapi satu hal, kita belajar di sini. Bapak tidak menyerah. Ya. Dan secara medis semuanya, terapi matahari itu memang betul ada. Ya. Pada saat Bapak jam 10 siang harusnya, ya, jam 10 di luar dan olahraga, ya, dengan gerakan-gerakan yang memang harusnya ada, bisa belajar. Di sini juga di tempat kita sebenarnya ada terapis, Pak. Jadi Bapak tinggal belajar dan kemudian nanti selanjutnya dilatih di rumah. Nah itu akan baik sekali. Kenapa? Ada yang aneh dari matahari. Pada waktu jam 10 ke atas sampai jam 12, maka matahari itu memperbaiki setiap sel. Ya, dan setiap sel kita itu baik yang tersumbat, baik yang istilahnya di tempat yang nggak benar, itu akan dengan sendirinya mencari jalan pulang. Istilahnya mencari jalan on position. Jadi benar-benar memang karena ayatnya berkata Tuhan adalah matahari. Jadi sekali lagi ada banyak orang yang tanpa sadar ya mengalami begitu banyak masalah, tapi ini adalah teladan. Mereka tidak menyerah, mereka tidak berhentikan, dan kita percaya berapa kali pun kita jatuh bersama Tuhan dan jangan menyerah, kita akan bangkit lagi. Sekali lagi, tetap stay tune di MMA, jangan kemana-mana. Setelah pariwara berikut ini, inilah MMA, mertua menantu, akur dong. Ku kagumi
Kembali lagi di MMA, mertua menantu, aku dong. Kita masih dengan Pak Andris dan Ibu Erna. Pada hari ini tadi kita dengar ceritanya begitu, wah menyedihkan sekali. Sempat kebakaran, terus Bapak sempat stroke. Tapi kita biarkan di segmen ini kita coba cerita sisi lainnya. Betapa Tuhan tetap menolong, Tuhan tetap memberkati, Tuhan tetap kasih jalan ya. Mari silakan Ibu. Kebaikan Tuhan banyak yang kami alami, walaupun dalam lewat pergumulan, tapi Tuhan tetap baik. Dari memang pergumulan saya, dari yang si Aceh kecil, saya pengen mereka sekolah Kristen. Cuma saya tetap setiap malam kami berdoa, Tuhan, saya mau anak-anak saya sekolah di sekolah Kristen, nggak mau di negeri, karena di negeri itu banyak jam kosong. Ya itulah kebaikan Tuhan, berapa tahun kemudian walaupun si Grace dari Mahanaim cuma dari SMP, tapi adik-adiknya bisa dari TK di sini. Itu semua kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Jadi kalau setiap ceritanya, kalau setiap hari Minggu itu kan saya tadinya guru sekolah Minggu, datang anak-anak sekolah Minggu, sekolah di mana kok kita gitu, sekolah di Marsud katanya, sekolah di mana kok di Maha, sekolah di Galatia gitu. Ya Tuhan, anak-anak ini semua sekolah Kristen. Saya anak saya di negeri. SD, masih SD si Yaci dulu. Tuhan, kapan bisa anak saya di sekolah Kristen? Itu selalu saya doain tompang tangan tiap malam. Tuhan, aku mau anak-anakku seperti orang-orang lain sekolah di Kristen. Walaupun di sekolah di negeri itu nggak ada uang buku, nggak ada apa, cuma saya Tuhan mau. Tuhan, aku mau anak-anakku, karena saya juga tadinya dari sekolah SMA Kristen, pasti ada firman Tuhan yang tertanam dari 1000 firman Tuhan juga dibaca, pasti ada satu ayat firman Tuhan yang melekat di hati mereka, walaupun belum serius mereka. Itu aja. Terus gimana ceritanya Ibu bisa akhirnya ketemu Maha? Dari pendeta Weli Gerungan, si Moses dulu yang di Permata Hijau. Kan tadinya kami sama di gereja GPDI. Datanglah si tante itu sama Om. Mama Grace mau nyoba nggak daftar di Mahanaim katanya. Gimana jalurnya tante? Kita gituin. Ayo coba aja katanya. Pengen nggak mau sekolah Kristen? Mau tante, mau tante. Akhirnya kami di sini. Cuman saya dibebasin, tapi jalan sendiri ya. Cuma Tuhan Suruh daftar sendiri ya. Jalan sendiri ya katanya. Cuman saya kasih jalan, ada di sekolah Mahanaim lagi buka pendaftaran Desember tanggal 3 itu. Udah sono masuk. Minta ke Teo Miss Enita. Ya, cuman ya saya jalanin. Saya tanya, Kak, karena zamannya Grace itu masuk SMP di lingkungan saya itu kurang bagus. Saya bilang, Kak, mau nggak sekolah di Kristen? Di mana mah katanya? Ayo kita cari di mana kek, kita gituin. Kata tante Jovanda ada di Mahanaim, mau coba nggak? Ayo, kakak mau katanya. Ya kami cobalah ke sini. Kami berdua, ada satu lagi tadinya mau masuk SMA, Grace SMP. Kami berdua, cuman yang satu nggak lolos waktu interview anak murid. Saya bilang, yakin Grace mau sekolah di Maha? Yakin mah, jauh tapi gak apa-apa mah katanya, berubah sendiri nanti bangun pagi apa kata si Grace. Akhirnya biar kata bapaknya juga tadinya kerja di Mangga 2 sebelum kami buka toko itu, kerja di Mangga 2. Bapaknya yang antar Grace ke Maha, saya yang jemput. Akhirnya korban bapaknya lah yang waktunya harus berangkat pagi. Luar biasa, luar Ya, biasa. puji Tuhan pas di interview si Grace Masuk. Grace, apa interviewnya? Ditanya, Mak, ini bisa dites juga? Bisa mah, matematika bisa kakak katanya. Memang saya yakin karena Grace itu dari TK, dari Jakarta pintar, basicnya pemberani juga. Dari selalu, padahal 1 tahun TK, dari missnya juga dari Pondok Kelapa bilang luar biasa si Grace katanya. Padahal anak-anak itu kan banyak di situ yang TK 3 tahun, padahal Grace cuma 1 tahun. Dia yang megang juara umum di situ. Wow. Yuh, puji Tuhan kita gituin. Itu juga berkat Tuhan ya, Iya, puji dikasih Tuhan, anak puji pintar dan berani. Anakmu baru 1 tahun kok udah juara katanya. Lah anak saya mah pintar saya gitu. Wah, luar biasa.
Sedangkan pas kalau TK aja dia kalau berangkat aja berani dia sendiri naik sepeda ontel sendiri Hujan. di Jakarta. Iya. Hujan-hujan dia pakai jas Hujan-hujan pakai hujan. sendiri. Dia naik TK sepeda. pada wah luar biasa. Naik Ya sepeda. itu juga berkat Tuhan. Ada banyak orang yang tidak melihat berkat Tuhan dalam soal-soal kecil. Bayangkan ini anaknya dari TK sudah bisa naik ontel sendiri, naik sepeda sendiri loh ke sekolah, pakai jas hujan sendiri, luar biasa. Terus dengar-dengar sekarang sudah lulus ya? Puji Tuhan sudah Sudah kerja sekarang. Sudah kerja. kerja di musim kita. Wah, luar biasa ya, sudah selesai satu nih. Masih berapa nih Bu ya anaknya yang belum selesai sekolah? Satu, yang nomor 2 si Senon masih tahap mau skripsi. Wah, sudah mau skripsi, luar biasa. Sekolah apa Bu yang Senon? Kalau yang pertama tadi sekolah perpajakan katanya ya? Iya. Luar biasa, luar biasa. Yang kedua sekolah hotel, sudah mau skripsi juga. Luar biasa. Terus yang lain? Yang nomor 3 SMP Mahanaim kelas 8. Wah. Satu lagi yang kecil. Yang nomor 4 kelas 4 SD di Maha. Berarti beban ibu tinggal 2 dong. Karena kan yang 3. Iya, yang 3 kan udah mau selesai tinggal skripsi ya. Tinggal skripsi, nanti habis skripsi. Ini skripsi S1 kan? Iya. Iya, berarti habis itu kerja lagi. Kerja. Jadi tinggal 2 nih nanti, luar biasa ya Tuhan. 3. Yang Ada satu Oh lagi. masih ada 3, anaknya 5. 5 satu Wah cowok. ampun Bu, banyak banget Bapak. Yang satu lagi? Kelas 2. Ya ampun paling masih kecil ya, banyak. Abigail. Abigail temennya ini. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Nah, terus itu satu berkat yang luar biasa. Ada 5 anak, saudara ya. Dan Tuhan sudah hampir selesaikan 2. Masih ada 3 lagi, tapi saya percaya berkat Tuhan tidak akan pernah habis. Ini adalah suatu anugerah yang ajaib. 5 anak loh Bu, yang lain susah cari anak. Ini 5 anaknya, wah. Katanya Bapak Ibu juga dulu gak punya rumah, tiba-tiba punya 1 dan sekarang bisa punya 2 rumah. Gimana Apa betul itu? Kok bisa itu? Kok bisa itu dengan 5 anak loh? Dunia sekarang berat loh. Ya itulah semua kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Tadinya kami kan di rumah Gang Tengah. Karena dilihat rame warung itu, apa aja saya jual, laku. Jual apa aja itu? Kayak sosis bakar, kotak-kotak. Oh semua jadi saya jual. ibu Saya bikin, sendiri, iya. masak sendiri. Cuman karena dilihat orang kan ini rame, adalah depan rumah itu. Grace, bikin apa sih biar rame warungnya? Saya bilang nggak ada bikin apa-apa, cuman yang saya andalkan cuman itu saja. Cuma karena saya gantung salib, itu yang saya andalkan. Dikirain orang itu saya ngandalkan ala lain gitu. Saya nggak ada. No, yang disalib, no, yang digantung itu yang saya andalkan saya gitu. Ajaib. Apa aja dijual rame katanya. Cuman tetap ada ya persaingan itu. Pasti. Ada yang persis di depan rumah saya itu yang di Gang Tengah. Kenapa saya bilang persaingan nyata? Kami duluan di situ buka warung, saya masukin gas, masukin galon, aku asli. Yang depan rumah kan baru pendatang. Dia ngambilnya tadinya dari saya, jalaninnya mutar keliling. Terus saya masukin, saya panggil dia, "Bang, ini aja nih Bang, sama-sama kita kan sama-sama perantau di PGH ini," kita gituin. "Abang ambil dari sini aja, gak usah dari saya, sama-sama bagi berkat," saya gituin. "Abang jalanin, ini agen saya masukin, biarin saya di sini," saya gituin. Benar. Pas sudah masuk ke dia agen itu, ke saya nggak dikirim. Aneh dong. Aduh, Ibu Iya, luar saya biasa. kan nggak mau tinggal diem. Gak mau tinggal Nggak diam. mau tinggal diem. Saya cari agen lain. Saya muter naik motor kemanapun saya cari agen besar. Saya cari, dapatlah itu agen besar. Ngirimlah ke warung itu. Terus saya dipanggil ke agen yang pertama itu. Yang lama. Iya. Dibilang, "Tante, kenapa bos?" gitu-gituin. "Kok tante nggak pernah ngambil gas lagi sama aqua?" katanya. Lah, tanya dulu Bang, kita gituin sama supir-supirnya. Kumpulin coba supir-supirnya, kenapa mereka nggak nurunin di saya gituin. Sedangkan awal saya kan yang manggil kalian ke Sini. PGH, gitu. Sedangkan dulu mau masuk ke PGH aja susah sama orang pribumi. Dipalang dulu pakai kelapa dulu, dipalang. Cuma saya menghadap, saya bilang, "Kami di sini bukan orang kaya Bang," kita itu nama orang Betawi itu. "Kami di sini ngontrak di BTN, kami nyicil di BTN, cuman masuk ini aja buka usaha aja susah amat. Izin apa Bang?"
nanti juga kalau rame kan barangkali ke toko abang kita belanja, di agen abang kita gituin. Akhirnya dibuka lah itu portal kelapa itu. Pas yang udah dipanggil saya ke bos apa itu gas, panggil itu supirnya. Ini Tan katanya, maaf Tan katanya, ada apa, maaf kita gituin. Kenapa kami nggak ngirim katanya? Itu yang depan tante itu. Siapa depan tante? Nggak ada, saya gituin. Nggak boleh turun di tante gasnya sama Ya ini. ampun. Ya udah jelas ya bos, kita gituin ke bosnya. Supirnya yang nggak nurunin karena yang depan rumah saya. Ya saya nggak tinggal diam dong, saya nyari agen, banyak agen saya gituin. Mau kemana pun saya jabanin, saya gituin. Saya jabanin, saya cari agen, saya gituin. Udah dari situ, cuma memang nyata persaingan itu. Saya miara anjing, dia nggak suka. Anjing itu saya ikat di depan teras itu di teras lah di motor lah orang anjing itu kan di bawah motor pas saya tidur di kamar saya susah tidur saya lihat ini kenapa ini si Rembo namanya piaranya si Grace si Rembo cuma saya bilang pas itu memang di si Rembo itu keluar datanglah orang itu berantem ngajak berantem saya lagi asik nyuci saya bilang semut pun yang ada di dalam tanah kalau disiram kan pasti keluar. Memang sempat saya meledak. Saya bilang karena situ laki-laki saya gituin. Memang sempat saya teriak. Dilihat RT, puas kalian Pak RT ngelihat perempuan berantem membawa bapak saya gituin. Saya sebenarnya bukan mau berantem, nggak mau cari musuh. Ya karena itulah persaingan itu. Makanya kata kakak juga berani kamu melawan orang Sunda. Saya bilang saya nggak takut saya gituin. Saya nggak takut ada Tuhan saya gituin. Tapi kan buktinya sekarang Tuhan berkatin ibu tetap. Saya bilang kalau situ mau tutup warung saya tutup di sini. Kalau bilang Tuhan tutup. Tapi saya bisa beli di luar Tuhan izinkan saya gitu. Itu dari situ kayaknya dari perkataan saya. Kami tadinya numpang di Tanah Huk, karena persaingan itu udah semakin banyak. Saya pas dilihat rame, ini buka, semua buka. Saya bilang gimana ini Pak? Banyak banget yang warung. Sabar kata bapaknya. Akhirnya Bapak beli lagi di tempat lain. Kami numpang tadinya. Kita numpang. Saya bilang di developer. Pangkin tanah ini kan kosong. Sampah semua. Sampah. Saya bilang kalau kita pakai bisa nggak? Orang developer bilang tanya dulu tetangganya yang Tanah Hoki itu katanya. Bisa pakai tapi kalau mau dibangun siap gusur, siap bang gitu. Iya. Akhirnya kami nanya hanya kita bikin bedeng. Tadinya pertama izin dulu kan tadinya kalau siapa yang tinggal di Tanah Hoki itu sampingnya itu yang mau beli nggak boleh yang lain. Boleh. Udah tanya dulu yang si bapak itu boleh nggak kalian numpang di situ? Saya tanya, Pak permisi Pak, ada apa tante katanya? Ini Pak Tanah Huk. Boleh nggak? Daripada sampah, saya mau buka bedeng-bedeng buat apa? Buat jualan sembako kita gituin. Oh boleh banget katanya daripada sampah katanya. Daripada sampah jadi biar rame katanya. Udah kami bangun lah itu pakai bambu tadinya, bambu beli bambu lah. Cuman gini doang bambu. Itu pas pembangunan jalan dari developer mau digusur. Tadinya, memang saya setiap kami masuk ke toko itu dalam nama Tuhan Yesus tanah yang kami injak, kami miliki. Gitu terus mau buka toko, pulang pasti tempang dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang sudah jadi milik. Puji Tuhan. Wow. Jadi sudah dibeli sekarang. Udah. Puji Tuhan. Orang datang ini bawa di bank mau beli tanah ini enggak? Mau, saya bilang. Kita nggak punya duit sepeser pun dari rumah yang satu ya kita lunasin. Wow. Sertifikatnya di sekolahin di bank kita beli tanah itu. Amin. Tanah kosong itu 110 juta. 170 juta. Luar biasa. Itu juga nggak gampang untuk dapat tanah itu. Tapi semua kami berdoa Tuhan, kalau Tuhan izinkan tanah yang kami miliki biar kehendak Tuhan yang terjadi. Tetap ada persaingan Kadus kami itu harus ada lewat kadus katanya. Saya nggak mau lewat kadus beli tanah itu saya gitu. Saya nggak mau saya gituin. Saya nggak punya duit saya gituin. Saya nggak mau. Saya mau langsung developer. Tadinya kan dipermainin nama kadus kami yang di perumahan. Saya nggak mau saya gituin. Akhirnya saya panggil mantan RW dulu, bantu saya Pak saya gituin.
mau ngapain? Ayo ke developer. Wow. Mau ngapain ke developer? Mau beli ngomong tanah. kayak gituin, mau ngomong ke developernya saya gituin. Mau ngomong ke developernya, kita gituin. Ngomong apa? Tanah itu kami udah mau digusur nih Pak, kita gituin. Emang punya duit? Nggak punya, ayolah saya gituin. Ayolah saya gituin. Ditemanin lah. Akhirnya marah yang kadus yang megang dusun 4. Marah dia karena nggak lihat dia kan, kalau lihat dia pasti Dia dapat duit. duit. Saya nggak mau, saya mau langsung ke developer saya gituin. Saya nggak mau ngasih uang ke orang karena saya nggak punya uang saya gituin. Tapi akhirnya bisa tembus ya. Tembus lewat RW lama. Puji Tuhan. Nah sekarang kadusnya sudah nggak marah kan? Meninggal. Udah Meninggal, ya ampun, luar biasa. Kita melihat kesaksian yang luar biasa. Yang pertama, tidak ada yang boleh masuk ya ke daerah itu. Tetapi ketika kita berani maju dengan kuasa Tuhan, ternyata boleh terbuka, bahkan bisa bikin warung di tempat itu dan laris. Yang kedua, ketika ada banyak sekali saingan sampai dihentikan. Tetapi ada jalan keluar ketika kita mau usaha. Sampai bahkan bisa mendapat tempat lain, agen lain yang lebih menguntungkan. Yang ketiga, ketika disaingi begitu rupa dan dilarang begitu rupa, bahkan ditutup jalannya, tidak boleh untuk dibeli, Tuhan tetap buka jalan. Sampai hari ini mereka bisa punya warung, bisa menjadi hak milik, dan bisa menjadi tempat yang luar biasa. Sekali lagi, selalu ada jalan. Di mana ada usaha, di mana ada tekad. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti, jangan pernah kita menjadi putus asa. Bersama Tuhan, kita lakukan yang besar. Sekali lagi, ini di penghujung acara, saya sungguh-sungguh percaya bahwa saat kita tetap tekun, tetap berusaha, tadi ibunya cerita ya, betapa dia berjuang gitu ya, justru malah penolakan dari satu tempat membuat dia membeli tempat yang baru gitu ya. Seringkali Tuhan memaksa kita, memproses kita dalam suatu hal, tapi ternyata itu membukakan kita lahan-lahan yang kita bahkan nggak pernah bayangkan. Tanah-tanah yang mungkin nggak pernah kita bayangkan, tapi itu Tempat disediakan. sampah menjadi Tempat warung. sampah jadi warung. Dengan keajaibannya harusnya tidak punya uang, nggak bisa beli. Cuma akhirnya dimiliki juga. Inilah MMA, mertua menantu, Akur dong. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe YouTube kita Asia Zara dan stay tune untuk episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa.